Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podas. Yobas. Nah, kali ini di episode kali ini kita akan membahas tentang hantu part kedua. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, komen, dan share video kita ini. Dan follow IG kami di podas.id. Nah, jadi seperti di video episode keberapa, kita pernah ngebahas jurus ampuh ngelawan hantu. Jadi sebenarnya masih banyak cerita-cerita hantu yang kayaknya masih masih mengganjal, masih banyak nipu kita sebenarnya. Oh, penipu dia. Banyak yang nipu, banyak yang sebenarnya gak ada gitu. Betul. Contoh, pernah nggak sih kalian lagi di rumah sendiri tiba-tiba galon itu belebek sendiri gitu? Bukannya memang ininya galonnya. Ya karena ada udara. Iya. Nah, jadi kok ada yang ngira kalau memang kitanya udah parnoan, udah takut duluan, pasti kira hantu lagi ngambil air. Cuman ada parno yang mungkin orang-orang di Indonesia nih, terutama remaja yang suka nonton hantu ngerasain. Parno lagi sampoan. Iya. Parno lagi cuci muka. Itu buru-buru takut di sini kiri kanannya ada kuntilanak. Iya nggak sih? Iya, ada. Iya. Emang Remaja di Indonesia sampai itu pernah aku lihat di Instagram tuh dibuatkan meme ya, dibuatkan meme. Iya, jadi si kawan ini cuci muka. Habis itu karena dia ngebayangin hantu itu tadi, dia cepet-cepet langsung. Ini kan terus aku baca komen-komennya. Hampir semuanya ngerasain hal yang kayak gitu dan hampir semuanya bilang, "Oh, gua kirain gua doang." Oke, berarti banyak. Yang sebenarnya Ini kan tipuan nih, bisikan aja kan gitu. bisikan. Jadi sama kayak di rumah nih misalnya. Lagi malam-malam di rumah tiba-tiba ada bunyi dari atas. Ada hantu. Padahal sebenarnya Bisa jadi kucing. tikus. Iya. Atau bunyi kadang bunyi kecoa ketemu tempat sampah gitu kan kadang bunyi kecil gitu. Atau musang ya. Untung bukan luar ya. Aduh, nanti aku buat kopi. Dia pakai king. Aduh, durian musang sok dalam. Tapi kalau misalkan dulu. Kalau dulu. Kau yang paling kau takutin dari jenis-jenis hantu belau ini apa kok? Kalau aku paling takut kuntilanak. Kuntilanak. Kenapa? Karena dari kecil, jangan main maghrib, nanti diculik kuntilanak, kalau nggak gundurwo. Cuman karena dulu gundurwo itu gambaran bentuk nyata kan jarang, di film hantu jarang ada gundurwo. Ya kuntilanak, pocong gitu. Yang paling banyak itu pocong sama kuntilanak. Malah pernah ada film pocong versus kuntilanak. Ya kalau dia Kayak Godzilla versus apa? Enggak, jadi ini sedikit lah ya. Jadi kan kalau di luar negeri hantu yang paling terkenal itu si Jason itu kan yang pakai tutup muka, Ya, Jason. topeng hoki, sama ada Freddy Krueger yang yang mukanya hancur kebakar sama cakar gini. Nah, jadi ini kayak ibaratnya ini urban legendnya. Urban legend. Apa urban legend? Itulah pokoknya ini legendnya hantu di Amerika lah gitu kan. Jadi sama pembuat filmnya tuh dibikin Freddy versus Jason. Nah, jadi orang Indonesia waktu beberapa tahun yang lalu pernah buat yang paling terkenal apa? Pocong sama kuntilanak. Jadi dibuat pocong versus kuntilanak. Itu sumpah film terabsurd yang pernah aku tonton. Tapi betul fight. Jadi ceritanya si keluarga ini dia katanya punya peliharaan kuntilanak dari zaman dulu. Yang menjaga keluarga orang ini, yang jaga. Satu lagi keluarga dijaga pocong. Iya, satu lagi keluarga dijaga pocong. Jadi mereka adu ilmu gitu. Si pocong sama si kuntilanak adu ilmu. Tapi kasihan pocong ya. Enggak, masalahnya itu sebenarnya pertempuran yang enggak adil loh. Ya satu kan terikat. Iya. Nah, yang menang siapa? Enggak tahu, aku lupa. Tapi mereka berdua memang kelas kakap sih, artis kelas kakap di Indonesia. Iya. Pocong sama kuntilanak memang paling terkenal lah. Paling terkenal. Sampai dibuatkan kartunnya kan. Iya. Kalau sih takut apa? Kalau Dulu. semuanya yang ngagetin. Jadi aku tuh parno kalau misalnya ke kamar mandi. Ini dari SD nih. Yang kaget, yang mengagetkan lah ya. Wah, masalahnya kalau Hello Kitty ngagetin. Kaget, oi. Kalau token listrik bunyi kaget. Yang ada di
di bayangan di kepala ini kan sosok hantu. Iya. Entah itu kuntilanak, entah itu pocong, entah itu apapun, entah itu mukanya berdarah-darah. Iya. Jadi itu semua aku pikirkan apa yang pernah visual. Bahkan Mak Lampir aja aku takut gara-gara sound dia kan Iya. waktu SD kan. Iya. Makanya setiap kamar mandi, tempat sepi segala macam, yang kubayangin tuh berbagai macam. Intinya ngagetin. Blok kata dia. Gimana mau copot jantung? Tapi kok kalau nonton film-film yang Conjuring itu kan kaget-kaget ya. Nggak pernah aku tonton. Conjuring. Karena akan macam-macam menambah lah. imajinasiku yang ada nanti. Maksudnya pas sudah dewasa ini, ku hentikan nonton film horor karena ujung-ujungnya nambah imajinasi. Nah, Gitu. itu kan kita cerita yang hantu-hantu yang jelek lah kan. Iya. Setan-setan yang jelek. Tapi Yang ganteng. ada juga katanya setan yang ganteng. Contoh yang terkenal juga urban legend-nya yang terkenal juga si Manes Jembatan Ancol. Iya, si itu apa? Kulen-kulen. Siapa? Itu Dracula. Edward. Itu Dracula. Hantu nggak? Bukan. Enggak lah, dia kan Beda. dia ceritanya makhluk hidup juga, itu bukan hantu. Emang Dracula bukan hantu? Bukan lah. Ayo, siapa yang setuju Dracula itu hantu? Ayo komen di bawah ya. Komen di bawah, aku setuju dia Enggak, hantu. ceritanya kalau justru dia nggak mati-mati sih. Iya, Oh. dia nggak bisa Loh, mati. iblis nggak mati-mati? Iya, Aduh. bukan. Ini kan kategorinya hantu nih. Oh iya, iya. Ya berarti patokan Dracula sama genderuwo lah. Ya. Itu udah beda hal. Si Dracula Iya. ini kalau di cerita si Culen ini ya, Heeh. si Culen ini dia kan immortal dia. Di Ceritanya Nah, lah. si Kulen nih Dracula kan? Dracula. Nah, terus vampir Cina beda? Beda kan vampir Beda. Cina kalau ditempel kertas langsung diam. Kalau Culen enggak. Jadi kalau kawai yang paling kau takutin Aku yang takutin dulu lah paling kecil. Apa? Nggak ada sih di Indonesia. Dia yang hantu merangka itu. Hantu merangka itu tau nggak? Suster Hantunya Nyesot. hantu dakwah, hantu internasional. Iya, yang ini bukan yang film ring apa kering apa? Iya kayak gitu dering. Dering Iya. tiba-tiba muncul di TV gitu. Iya dering. Tapi Oh. kalau dering diangkat ya nanti. Cuman gini, sebenarnya bagi kita hantu-hantu yang ada di luar negeri itu nggak lucu ya, apa nggak serem. Contoh yang tadi aku bilang yang Tapi kalau Freddy. Thailand masih lah. Kalau Thailand masih beda-beda tipis. Nggak, lah. maksudnya kayak luar negeri kan. Contoh ada apa sih namanya, kalau di Amerika ada werewolf lah, ada apa segala Keren-keren ya. Keren-keren. Cuman aku belum pernah ngeliat gitu apa reaksi orang luar negeri pas nonton film horornya Indonesia. Mereka ketawa atau takut. mereka takut nggak ya gitu? Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir pocong, apa yang ditakutin dari pocong? Mukanya hancur. Muka. Ada. Hancur. Pernah kok aku lihat Oh iya. filmnya. Enggak, maksudku apa yang ditakutin dari pocong? Kalaupun misal memang pocong itu betulan ada, dia ngejar kita. Lari aja kenapa rupanya? Ya, tapi dia di filmnya bukannya bisa ngilang ya. Ya, dia Dia misalkan bisa hilang. kau lari nih, kau lari. Dia nanti muncul di depan. Dia kan aturan Ini kalau Lompat-lompat betul ya, kan? kalau ceritanya Iya. betul ya. iya lompat-lompat. Iya, ini di film Iya, lah. di film. Kau lari nih, cet, dia di belakangmu. Sip. Habis itu dia kan seharusnya kan lompat-lompat. Iya. Dia ngilang. Dia Puk. hilang. Di depan kau langsung. Ya terus? Even dia tetap loncat-loncat Nah, juga. oke. Terus mukanya hancur. Kan ngagetin. Kuntilanak yang lah. tadi. Kalau memang betul ada kuntilanak. Yang bikin serem itu sebenarnya kalau sekarang ya apa coba? Bolong belakangnya, Kur. Itu sih Itu sindol bolong. Emang beda? Beda. Dia Kau nanti kena tuntut lah sama kuntilanak. Sama kan lo orang itu. Tidak komen lagi di bawah. Aduh. kuntilanak itu yang cirinya kalau misalkan dia ketawanya Jauh. jauh, Berarti dia berarti dekat dekat. katanya. Oh. kalau dia besar, berarti dia jauh, masih di kecamatan mana lah. Kalau sindel bolong, Nggak di ada ketawa. belakang, hah? Nggak ada ketawa. Mesen sate aja udah gitu. Pesan sate. Cuman kalau kau dari nengok 200 dari tusuk. depan, 2.000. 2000. Kalau kau nengok depan nggak bolong, nengok belakang baru bolong. Ada cacing-cacing, belatung segala macam. Cacing, belatung, Ada darah-darah lagi juga semua. apa kuyang katanya. Kuyang itu yang Lea juga ada Lea. enggak Ya, palasi. Kalau di Sumatera Barat palasi itu cuma kepala. Kayak itu di Bali. Terbang. Ya. Hah? Iya, di Bali. Nah, sebenarnya apa sih yang ditakutin dari mereka ini selain bentuk-bentuknya? Ya bentuk. Bentuk. Ya, Cuman selain bentuk gitu. kau kan nanya apa yang ditakutin. Hmm. Mereka ini dikemas dengan sound yang menyeramkan, Bu. Seakan-akan Sama. Nah,
Itulah yang buat orang tuh jadi parno. Ya sama ditanamkan kalau dalam film kan bisa ngebunuh. Iya, dan lagi apa namanya, di Indonesia ini hal kayak gitu tuh justru disukain orang. Iya. Akhirnya diproduksi banyak, jadilah. Padahal sebenarnya simple ya kan. Ujung-ujungnya kalau di film horor hilangnya kalahnya. Kalau film horor zaman dulu ya, kalahnya setan ini kalah sama siapa tuh? Sama Ustadz. Oh, Ustadz kan. Berarti dengan apa? Dengan agama kan? Sebenarnya nggak usah ditakutin gitu. Sebenarnya hal yang simple. Berarti orang yang takut sama hantu ini adalah orang yang tidak taat agama. Apa ditakutin? Karena kalau dipikir kayak logika, suster ngesot. Nah, misalnya suster ngesot tuh ngejar kita. Tapi di Dia filmnya ngesot. Tapi di filmnya gitu. Dia ngesotnya di belakang, kita lari di depan. Injek. Kalau gue injek datang dokternya. Waktu dokter ngesot. Enggak, jadi aku pernah waktu kecil masuk masuk rumah hantu. Jadi masuk rumah hantu sama bapakku. Jadi hantunya ini megang kaki bapakku. Ini, maksudnya mau ngagetin. Bapakku spontan langsung nendang loh. Tepuk. Aduh. Jadi maksudku itu sebenarnya Aku pernah masuk rumah hantu. Ini di Cafe Strawberry. Mungkin banyak lah kawan-kawan yang udah pernah ke sana. Cafe Strawberry sama kawan-kawanku dulu kan masuk. Sistemnya di sana tuh kan gelap gitu kan, rame-rame masuk. Jadi kami pegangan lah ceritanya, pegangan. Nah, terus masuk. Memang orang ini teriak-teriak semua kan. Wah, udah slow, tenang, gue bilang gitu. Memang seram-seram. Soundnya yang terutama yang bikin seram tuh suara sih yang bikin seram, betul-betul seram itu. Sampai pokoknya dari awal sampai habis aku yang nenangin. Udah slow, tenang aja. Itu kan cuman apa? Cuman orang biasa yang nakutin. Memang seram kali kok. Pas sudah keluar, orang ini pada ketakutan semua. Aku lah paling santai. Karena dari awal sampai masuk aku merem. Aku cuma megang pundak kawanku. Ikut. Habis itu orang ini ketakutan. Aku bilang slow aja udah, tenang aja. Kalau aku pernah dulu masuk rumah hantu yang yang udah agak modern lah kan. Jadi itu betul-betul gelap suasananya. Ada ceritanya nenek-nenek lagi nyisir di depan kaca. Ini apa? Rumah hantu? Rumah hantu. Yang rumah hantu Indonesia itu bukan? Iya, rumah hantu Indonesia. Keliling-keliling. Iya, jadi nenek-nenek lagi nyisir gitu. Mereka kan tidak boleh berbicara, tidak boleh nggak boleh ngasih kode. Cuman karena itu jalannya gelap, aku colek lah kakak. Kak, keluarnya lewat mana? Dia sambil nyisir aja. Kak, terakhir mungkin udah pala kan? Tampilannya menyeramkan gue. Ya bagiku enggak kalau rumah hantu Indonesia. Rumah hantu Indonesia menyeramkan, cuman menyeramkan lah. Dia pol lah untuk. Nah, yang lucunya pernah di PRSU kan Raya Sumatera Utara, masuk nih rame-rame kan. Hantunya kan ada. Hantunya ngomong gini. Bukan nakutin, "Bang, mau foto enggak? Sekali foto goceng." Sebenarnya gini ya. Rumah hantu itu sebenarnya aku bilang kurang kerjaan. Mereka takut masuk, cuman bayar untuk ditakutin. Mereka iya. Sama kayak nonton film hantu juga. Iya, ngapain menyiksa diri kan? Bayar untuk ditakutin. Sama kayak urut berarti ya. Bayar untuk disakitin. Aduh. Iya, tapi ujung-ujungnya enak. Ujung-ujungnya enak. Iya. Beda sama sakit hati. Aduh. Sama dulu. Nah, kalau aku pernah tuh pengalaman. Tadi USU. Di USU itu kan Universitas Sumatera Utara. Ya, untung sifatnya universitas ya. Iya. Akademisi. Iya. Okay. Jadi di dekat Pendopo itu dulu. Kan tempat seram kan. Terkenal situ tempat seram. Dulu aku sama kawanku ada si Dewa itu nyari hantu. Jadi kami iseng nyari hantu keliling-keliling. Memang untuk dicari. Ya, karena dia dewa. Makanya dia nyari hantu. Kami cari-cari, ya nggak ada keliling-keliling. Tapi karena adrenalin aja kan. Jadi seram. Baru kami ada di Tasbih dulu ada rumah yang udah lama kali kosong. Kami datangi. Seakan-akan buka pagarnya, buka. Pas ini, padahal nggak ada suara sebenarnya. Udah suara kamu, padahal nggak ada suara. Ada lagi. Kami datangi yang ini gitu. Kita dua, oi. Kami pulang dari rumah si Om lah kan. Ada Om Jimmy. Jadi pas kami pulang, kami kan ngelewatin kota wisata, ya kan. Di kota wisata itu kebetulan lagi
kabut. Kabutnya tuh sampai bawah gitu. Habis itu kami berhenti pakai motor. Yakin kau sih? Gimana nih katanya? Terus kita tahan dulu. Tapi itu gelap kali kok. Tapi itu gelap, nggak ada orang, nggak ada. kabut. Pokoknya Jalan depan nggak ada. Jadi kalau sekarang kulihat apalagi ini ya, youtuber yang nyari hantu gitu. Jadi sekarang Ghost Hunter. Jadi sekarang kalau aku bilang sebenarnya bukan kita lagi yang takut sama hantu. Hantu yang takut sama kita. Karena di Uber terus loh, dicari loh, pengen dimasukin ke YouTube. Iya, udah di Uber terus jadi, kalau misalkan didatangi, baca doanya Allahumma bariklah Nabi Muhammad. Mau dimakan ya. Enggak, terus rasanya sekarang semenjak banyak yang dukun-dukun yang mengaku bisa lihat ini apa sih? Bisa melihat makhluk astral sama anak-anak yang indigo yang mengaku bisa melihat ini. Kan mulai banyak yang terkenal tuh, mulai si Wak Roy itu kan. Ya. Roy Martin bukan? Bukan. Roy. Wak Roy dan yang lain-lain. Dan yang paling absurd kemarin kulihat, kalian tahu Barbie Kumalasari? Tahu? Nah, dia ngaku dia bisa lihat. Iya. Ini di sini rame nih, muncul ya. Iya. Karena gampang jadi mereka tuh. Iya. Nggak perlu dengan pembuktian visual. Ya kayak aku bilang kemarin. Iya. Cukup dengan raba-raba. Tapi dulu kok pernah sekelebat gitu? Nggak pernah. Waktu kecil. Nggak. Keluarga kami. Nggak. Nenek-nenek. Kenapa Jadi, nenek-nenek? Kami berempat pakai motor. Ini kan ke rumah nenekku dulu belum ada jalan darat. Waktu itu dibuka Jalan darat. Nah, ini Belum ada jalan darat loh. kan ada jalan laut. Terbang, terjun payung. Nenek. Loh, kan ada jalan laut. Iya, jalan laut. Nah, karena cuma jalan laut adanya. Sungai. Ya begitulah. Jadi gitulah. Nah, waktu itu dibukalah jalan satu-satunya jalan darat, tapi bukan jalan. Bukan jalan yang di semen, di aspal, jadi masih setapak lah gitu. Depan kami nenek-nenek. Jadi karena ini dikelilingi nggak bisa lewat lah motor itu. Jadi betul-betul cuma setapak. Nenek ini diklakson sama bapakku. Ini sekeluarga kami masih ingat. Kecuali adikku. Nenek apa kok motor. diklakson? Orang ini ngelekson nenek itu. Iya, jalannya setapak kan motor bisa lewat. Oh, motor bisa lewat. Iya. Jalan kecil gini motor bisa. Maksudnya ini tanah yang buat ngelewatin nenek itu pun susah, nggak bisa. Oh. Nah, kami sekeluarga masih ingat, kecuali adikku. Karena dia masih kecil kali kan, masih dibonceng di belakang. Aku di depan, diklakson bapakku. Masih aja jalan biasa aja. Bu, permisi bu, numpang lewat ini permisi, mau lewat gitu kan ya. Nggak ngegubris-gubris gitu. Sampai akhirnya ada celah dikit. Disitulah bapakku nyalip. Pas ku lihat mukanya, jarinya segini. Ini aku masih ingat kali sampai sekarang. Tanya sama bapakku masih ini deh. Jarinya segini, muncungnya besar kali. Apa mulutnya ini? Nah, dia megang mamaku. Habis itu bapakku ngebut. Ini kan jalan udah plong aja nih kan. Ngebut, dia tetap ada di belakang. Maksudnya dengan jarak yang dekat. Oh gitu. Iya. Dan ini yang lihat mamaku. Rupanya dia pakai skateboard di bawahnya. Dia pegangan. Intinya dia terus ada di situ. Tapi nggak ganggu ya? Nggak ganggu ya? Nggak ganggu. Dia maksudnya megang mamamu. Megang mamaku begini. Maksudnya? Kayak kode orang minta makan. Kayak kode orang minta makan. Cuma kan itu nggak tahu minta makan atau apa gitu. Begini aja. Megang mamaku begini. Terus. Wah, udah membaca-baca semua lah ini. Yang bisa dibaca gitu loh. Sampai akhirnya ketemu jalan aspal yang asli yang besar di depan situ, baru dia nggak ini. Kurasa dia memang sekitar situ-situ aja sih kecil, dan itu seumur hidup baru itulah. Cuman kalau kenal nggak itu cerita nenek itu? Enggak. Maksudnya kami juga nggak tahu, nggak pernah dengar ada. Wah, situ belum ada warga. Belum jadi ada. Bisa aja memang itu memang asli di situ lah, makhluk di situ. Karena kayak kita bahas kemarin, kita bukan mengingkari makhluk seperti itu. Nggak ada. Cuman beberapa orang malah memanfaatkan ini jadi menjual ketakutan palsu. Sama beberapa setan, beberapa hantu itu malah memanfaatkan ketakutan manusia untuk menipu manusia. Iya, dan intinya mereka bisa terlihat wujud kalau misalnya ya kita mau ngakui lah dia ada, dan cuman dia nggak bisa maksudnya betul-betul kayak apa ya, enggak. Intinya cerita-cerita yang di TV itu fiktif semua lah. Iya, nggak mungkin dia sampai membunuh apa segala macam. Ya lemah kok. Iya. Kalau ini teorinya cuma lagi kalau
ketimpa. Tidur ketimpa itu kan kalau ketimpa. ada dua sih. Kau pernah nggak ketimpa? Pernah. Ya, merasa ketimpa. Iya, gitu. merasa ketimpaan. Itu kalau menurut dokter menurut dari dunia kedokteran sebenarnya itu ada kondisi medis di mana tubuh kita sebenarnya waktu itu lagi sangat-sangat lemah. Jadi tapi kita sadar dan merasa ya, ibaratnya kayaknya kita betul-betul nggak bisa gerakkan badan, cuman kita sadar gitu. Iya. Dan itu masuk akal sih. Masuk akal. Karena apa? Karena kita bisa capek di saat mimpi yang betul-betul enggak, lagian gini logikanya. Setan mana yang iseng kali? Ada orang lagi tidur nih. Wah, saya timpa. Iya. Dia ngapain gitu? Iya. Dia ngapain gitu? Sedangkan selama ini dia nggak pernah ngisengin gitu. Enggak. Tiba-tiba, wih, tidur nih. Perasaan setiap hari ketemu orang tidur ya kan? Enggak, jadi kayak ini lagi pernah waktu itu ada kawan kita datang ke Medan, jadi keliling ngajak makan duren, makan seafood apa segala macem kan. Pas pulang-pulang, aku kayaknya ketimpaan nih, Kur. Ada yang gendong ini. Aduh, padahal makannya dari pagi duren, seafood. Maksudnya jadi sekarang orang-orang tuh malah jadi nyalahin setan gitu. Padahal kalau setannya dengar mungkin kapan gua katanya, lu makan durian nyalain gua kata saya. Jadi kayak gitu, banyak yang terlalu palsu gitu. Iya, jadi enggak, ini pernah juga ada anak kampus waktu itu. Dia tiba-tiba getar-getar apa segala macem waktu kami apalah kan lagi ada acara gitu. Dia bilang orang, ini kemasukan ya anak apa segala macem. Rupanya anak ini vertigo. Aduh. Tapi memang sakit kali kalau. Iya, cuma dia seakan-akan kemasukan ya. Iya, jadi orang ngiranya langsung apa-apa. Wah, kemasukan nih. Iya. Apa segala macem. Wah, anak jin nih. Tuh kencing sembarangan, izin dulu sama mbah. Mbah mana? Emang nggak boleh kencing sembarangan, nggak boleh. Cuman kalaupun kita lagi kebelet kali kencing sembarangan, ngapain kalau aku bilang izinnya ngapain? Izinnya sama Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kesimpulan kita nih. Ya, jadi kesimpulannya jangan tertipu. Jadi jurus ampuh melawan hantu itu ya udah baca baca dengan bacaan yang diajarkan. Iya, bacalah dengan bacaan yang diajarkan, jangan yang aneh. Ada satu yang diajarkan oleh Nabi. Apa itu? Hadisnya aku lupa nomor berapa, intinya jika kita menemukan satu tempat yang menurut orang sekitar tuh angker dan itu atau kita mau pamit atau mau kita segala macam, baca a'udzubika kalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Maka nggak akan ada yang ganggu sampai kita pergi dari tempat itu. Udah simpel kan? Simpel selesai. Nggak harus bawa ayam, nggak perlu bawa ayam, nggak perlu ini. Kayak gitu-gitu itu manusianya. Kayak aku harus beli ayam. Iya. Beli ini. Nanti itu ditunjuknya. Iya. Kau belinya tuh di warung yang ini ya. Nah, yang di warung itu tuh kawan dia gitu. Kalikong ya. Dulu aku pernah masih di Bandung. Adalah siapa Ustadz siapa lah. Dia ngakunya Ustadz. Aduh. Ya, jadi kau mau nengok? Mau, aku bilang. Mau nengok mau. Ya. Jadi di awalnya tuh ada segelas apalah air putih. Dibaca-bacainya, dibaca-bacainya. Enggak tahu lah aku dibaca apa kan. Nah, minum kan, aku minum. Pap, tutup mata kan, tutup mataku. Habis itu kayak dipijat-pijat di sini ku, belakangku. Gini. Jangan buka mata dulu ya. Set. Baru dibilangnya, kau sambil zikir ya. Katanya gitu. Oke, gue bilang. Cet. Pas udah siap dia, coba buka. Aku buka. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Udah nampak belum? Udah kelihatan belum katanya? Pasti kok karena nggak enak kau bilang iya? Enggak, belum. Aku nggak ada gitu. Aku bilang belum Pak. Aku bilang belum ya. Coba sekali lagi. Tutup mata. Baru dipijit-pijit ya. Sambil dia begitulah. Aku nggak tahu dia baca apa. Kamu zikir juga ya. Udah siap. Coba buka. Pas buka aku nggak ada apa-apa. Terus yang ujung-ujungnya apa? Bisa nggak? Kelihatan nggak? Enggak Pak, masih belum. Wah, kamu ini zikirnya yang kurang pas katanya. Malah yang disalahin. Katanya zikirku yang kurang kuat katanya. Kamu latihan zikir lagi ya. Jadi intinya yang kayak kita bilang tadi, jangan sampai kita ketipu sama orang-orang yang orang-orang yang memakai alasan hantu, sama jangan sampai kita tertipu juga sama hantu ataupun setan ini. Gitu aja. Jadi sekian pembahasan hantu kita kali ini. Yang penting jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kita ini. Dan follow IG kami di podas.id. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.